ini untuk pelajaran temanya, Ibu akan menerangkan tentang pelajaran IPS dan SBDP. Untuk pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya adalah supaya kita tahu bahwa sumber daya alam itu dilihat dari sifatnya berupa apa saja sih, ya. Anak-anak bisa memulai atau membuka bukunya di halaman 13 ya, tema 4. Di halaman 13 di situ diterangkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kepentingan kita, ya. Misalnya untuk membangun rumah, untuk pangan, untuk sandang, ya. Kemudian sumber daya alam itu terdiri atas ada komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik berarti hidup. Kalau ada abiotik berarti tidak hidup. Untuk komponen biotik antara lain ada hewan, tumbuhan, mikroorganisme, ya, atau makhluk hidup yang kecil. Kemudian untuk abiotiknya atau yang tidak hidup yaitu bisa minyak bumi, gas alam, air tanah, dan cahaya matahari, ya. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu juga ada dua, ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya kekayaan itu dapat dimanfaatkan terus-menerus, ya, insya Allah tidak akan habis. Itu seperti ada tanah yang sedang kita pijak ini, ya, ini bisa diperbaharui. Adapun jenis-jenis tanah, ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik itu biasanya berada di pinggir pegunungan. Kemudian tanah humus. Tanah humus itu biasanya berada di aliran sungai-sungai, ya. Kemudian tanah gambut. Kalau tanah gambut ini biasanya berada di hutan, ya. Beberapa tahun itu hutan lapisannya akan menjadi tanah gambut, ya, yaitu berisi seperti daun-daun yang sudah kering, ya, akhirnya membusuk. Jadilah tanah gambut. Sekarang untuk halaman 14 yaitu Ibu akan menerangkan tentang hutan, ya. Hutan ini dapat diperbaharui, tapi hutan sekarang itu sudah mulai rusak. Satu, karena penebangan hutan yang liar, ya, tanpa ada izin dari pemerintah. Kemudian kedua adalah kebakaran hutan, ya, biasanya pada musim kemarau karena udara terlalu panas. Kemudian menyulutlah ke daun-daun kering, ya, akhirnya terjadi kebakaran. Kemudian ketiga, pembakaran hutan untuk membuat ladang. Jadi biasanya itu ada juga oknum, ya, orang-orang yang untuk membuat lahan ladang biasanya supaya lebih cepat mereka itu membakar, ya, dibakar. Padahal itu adalah merusak hutan. Kemudian ada C adalah hewan, ya, hewan pun dapat diperbaharui karena insya Allah kalau kita pelihara hewan-hewan insya Allah akan ada terus. Kemudian air, ya, air pun bisa diperbarui ketika kita menggunakan ketika kita menanam tanaman, maka sirkulasi antara tanah kemudian air, ya, hujan, terjadi hujan, maka air itu ada terus. Untuk di halaman 14 ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya lama-kelamaan akan habis, ya, yaitu A, seperti bahan tambang mineral, logam, ya. Logam itu biasanya ada biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, ya, silakan ditandai. Kemudian ternyata ada bahan bakar mineral bukan logam, yang bukan logam, yaitu ada batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan, ya. Selain itu
itu ada juga bahan tambang untuk energi ya, dimanfaatkan untuk tenaga. Misalnya ada minyak tanah, solar, pelumas, bensin, bensol, dan aspal ya. Sekarang Ibu akan membahas sedikit tentang tumbuhan ya. Untuk tumbuhan di halaman 15 itu bahwa tumbuhan satu dapat membersihkan udara ya, yaitu ketika kita saling saling menguntungkan ya, dengan kita menanam tanaman atau tumbuhan, maka udara atau oksigen kita pun akan dapat ya, kita akan dapat oksigen, kemudian udara pun yang karbon dioksida akan diserap oleh pohon-pohon. Kemudian tanaman pun bisa untuk bahan pangan. Ya, nih kalian suka makan singkong, kemudian ada buah, mangga, ya segala buah-buahan. Kemudian yang ketiga untuk material bangunan. Biasanya rumah kalian juga ada yang terbuat dari kayu ya, itu pun dari tanaman. Kemudian D, menambah nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan. Biasanya misalnya tanaman disimpan di depan rumah kalian. Jadi tanaman itu akan membuat menjadi indah ya. Kemudian untuk bahan pakaian. Bahan pakaian ini tumbuhannya yaitu dari kapas dan rami ya. Kemudian bisa untuk obat-obatan. Kemarin ada jahe, kencur, kunyit ya. Kemudian untuk bahan industri. Nih, ada industri karet ya. Ingat ya, siapa yang pernah lihat film Upin Ipin? Ada di situ menggunakan tanaman karet ya. Nah, itu adalah untuk membuat ban. Jadi ban mobil kalian, ban motor itu terbuat dari tanaman karet. Kemudian industri cat yaitu dari getah pinus ya. Kemudian ada industri minyak sawit dari buah kelapa sawit. Ya, oke anak-anak. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan untuk IPS-nya ya, yaitu di halaman 44 ya. Di halaman 44 ini silahkan nama pekerjaan yang dari A sampai E itu apa, kemudian tugasnya apa ya. Kemudian setelah 44 untuk IPS, silahkan anak-anak di halaman 56 di situ diulas kembali ya, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nih, ya ada peternak, ada perkebunan. Kemudian jenis pekerjaan di dataran rendah, ada petani, ya. Nih, kemudian ada juga yang memelihara ternak. Kemudian jenis pekerjaan di perairan, ya, ternyata ada nelayan. Kemudian Ibu minta selain halaman 44, Ibu minta kalian mengerjakan halaman 58 dan 59. Oke, itu untuk IPS-nya. Sekarang untuk SBDP. Anak-anak, hari ini SBDP-nya tujuan pembelajarannya kalian ditantang loh ya, yaitu menggambar atau membuat benda 3 dimensi ya. 3 dimensi itu ada panjang, ada lebar, dan ada isi atau tebelnya ya, atau ruangnya. Nih, di halaman 52 anak-anak nih, di sini diterangkan bahwa ditinjau dari jenis benda yang akan digambar ya. Bentuk 3 dimensi itu ada 3 jenis, yaitu ini bentuk kubistis ya. Kubistis itu seperti ini, kubistis ya, berbentuk seperti kotak-kotak, kubistis, kubus. Kedua, menggambar bentuk benda silindris ya, nih mirip dengan silinder atau tabung ya, seperti ada tabung-tabungnya, gelas. Kemudian ada piring, mangkuk ya, seperti ada lingkaran-lingkarannya.
Kemudian ketiga itu ada menggambar bentuk benda bebas. Untuk bebas kalian bisa menggambar ada pohon, ya. Bebas itu tidak berbentuk lah. Mungkin ada batu, ya. Boleh. Sekarang anak-anak, ibu minta kalian boleh menggambar di kotak ini ataupun boleh kalian menggambar di buku gambar ya, di buku gambar. Buatlah 3 bentuk benda: kubistis, silindris, dan benda bebas. Ya, jadi ada 3 gambar. Sekarang anak-anak, ibu akan jelaskan sedikit di halaman 54, yaitu media dalam menggambar. Ya, media ini sering sekali kalian pasti temukan. Di media menggambar ini ya, ada media kering dan media basah. Untuk media kering biasanya pensil ya, 1 pensil. Kedua krayon. Krayon itu kering ya. Ketiga spidol. Keempat konte ya, konte itu biasanya untuk menebalkan. Kelima drawing pen ya, drawing pen biasanya lebih tebal juga ya. Kemudian untuk media basahnya nih ya, ada cat air, pasti pernah mencoba ya. Ada cat poster atau cat plakat. Ada tinta bak ya. Ada cat minyak atau akrilik, ada ekolin. Kalau ekolin terbuat dari bahan cair dengan berbagai warna ya. Nih, tugas untuk IPS dan SBDP insya Allah itu ya. Tetap semangat ya anak-anak, tetap berprestasi walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.